Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bapak Kepala, masih semangat, masih sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Bu. Ya, baik. Saya dengar Bapak kemarin sudah melakukan in-house training ya Pak. Tentang apa tuh Pak? Alhamdulillah sudah Bu. Pertama kemarin mulai hari Senin sampai hari Selasa Bu. Tentang ini yang diangkat itu kaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka IKM Bu. Karena Hmm, kebetulan setelah kami menjadi sasaran program IKM. Jadi semacam persiapan lah Bu ya untuk baik. mengenalkan kurikulum Merdeka ini kepada Ya guru-guru baik. begitu. Jadi Bapak udah dengan itu ya, udah melaksanakan IHTIKM, apa yang udah Bapak rasakan nih sekarang yang Bapak rasakan setelah melakukan in-house training tentang IKM, apa yang Bapak rasakan? Saya merasa dengan IHT kemarin guru-guru sudah mulai percaya sedikit demi sedikit tentang implementasi kurikulum Merdeka, sehingga saya merasa senang karena sebagian tugasnya tentang implementasi kurikulum sudah berhasil dieksekusi dengan menurut saya cukup baik. Ya, baik. Seperti itu perasaannya Bu. Jadi Bapak udah merasa plong ya, udah bahagia karena udah melakukannya ya, IHT tentang IKM bersama guru-guru. Kemudian saya ingin bertanya, ada inspirasi atau pengalaman baru apa Pak yang Bapak dapatkan? Kemarin Bapak udah mengadakan IHT, ada pengalaman baru apa nih yang udah Bapak dapatkan? Inspirasi atau pengalaman baru yang saya dapatkan adalah terkait dengan penyusunan kurikulum opsional sekolah itu hal baru. Kemudian yang paling menarik itu terkait dengan bagaimana guru menyusun perencanaan pembelajaran modul ajar dalam modul karena ada mulai dari dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu yang menarik Bu. Dan ini sekali baru kami. Ya, baik. Jadi banyak pengalaman atau pengetahuan baru Pak ya, dari mulai tadi kata Bapak tujuan pembelajaran, menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, baik. Tentunya sangat banyak ilmu yang sudah Bapak dapat. Nah, selanjutnya selain yang tadi pengalaman apa lagi Pak? Misalkan selain maksud saya, selain pengetahuan misalkan ada pengalaman apa lagi Pak yang Bapak rasakan? Pengalaman lain kami diberikan satu pengalaman menyusun modul ajar Bu, menyusun modul ajar. Itu menarik sekali karena kami harus mengurai atau menganalisis capaian belajar, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Hanya ke ajar, meskipun belum sempurna, ya ini tujuan saya juga belum ke semacam lokakarya atau bimtek, tapi baru kepada sosialisasi. Tapi guru sudah sudah mulai bisa mengapresiasi terkait dengan bahan itu barangkali Bu. Ya, baik. Jadi selain tujuan ATP juga Bapak dapat ilmu mengenai bagaimana membuat modul Pak ya, modul ajar terkait yang harus dibuat dalam kurikulum Merdeka. Itu ya guru-guru sangat antusias, menarik gitu ya. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan eh misalkan dari pengalaman Bapak tadi membuat modul ajar, pengalaman Bapak membuat ATP, menurunkan dari CP ke TP. Nah, dari pengalaman tersebut, kesadaran apa ya, semacam awareness atau kesadaran baru apa yang Bapak peroleh gitu?
Saya menyadari beberapa hal diantaranya bahwa kurikulum itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, dan untuk sekarang nampaknya kurikulum model Merdeka Belajar itu yang sesuai kali itu yang pertama. Yang kedua, menyadari dalam menyusun perencanaan pembelajaran kita berbasis berpihakan kepada murid, Bu, ya. Berpihakan kepada murid, termasuk di dalamnya ada paradigma pembelajaran baru atau paradigma baru pembelajaran atau pembelajaran paradigma baru, ya Bu, ya, terkait dengan berdiferensiasi. Dan yang selama ini nampaknya saya termasuk guru-guru saya di sekolah belum terlalu memperhatikan bagaimana posisi murid dalam pembelajaran. Seperti itu barangkali, Bu. Ya, baik. Jadi ada kesadaran yang muncul ya, baik dari diri Bapak, dari guru-guru Bapak yang Bapak pimpin, ada kesadaran baru terkait, oh ya, bahwa di paradigma baru itu ternyata ngajar itu harus ada diferensiasi pembelajaran. Tadi Pak ya ada yang lain-lain yang Bapak sampaikan bahwa ketika mengajar itu bukan hanya seperti paradigma lama yang kita lakukan. Nah, itu timbul kesadaran baru. Nah, karena Bapak sudah ada awareness, ada kesadaran bahwa harus berubah ya, jadi dari paradigma lama ke paradigma baru, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi setelah Bapak melakukan IHT, kemudian banyak pengetahuan yang didapat, ada kesadaran-kesadaran baru bahwa mesti seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan dari kesadaran-kesadaran yang sudah Bapak miliki itu? Nampaknya saya akan beberapa hal. Yang pertama, dinas dalam hal ini akan menyelenggarakan semacam IKM tim guru-guru saya untuk mengikuti program IKM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh dinas. Selain itu, setelah kami memperoleh gambaran dari IKM yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, nanti saya juga nantinya akan mengundang narasumber dengan implementasi kurikulum Merdeka untuk diundang dalam sebuah workshop lokasi ya, terkait dengan terkait dengan dengan penyusunan KOS, dan yang penting itu adalah pembelajaran paradigma baru. Kemudian setelah guru-guru mendapatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka, saya akan coba nanti melakukan evaluasi pembelajaran dengan supervisi kelas, Bu. Masuk ke supervisi kelas, sehingga saya bisa memastikan guru saya bisa melakukan pembelajaran paradigma baru yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu. Ya, baik. Itu ya, terima kasih Bapak. Jadi sudah ada rencana apa yang Bapak lakukan dari rencana-rencana tadi, kayak Bapak mau memberi penguatan ya, ada dari dinas, kemudian melakukan evaluasi, dan rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang paling memungkinkan misalkan rencana yang mana Pak yang dalam dekat ini akan Bapak lakukan? Karena kan sebentar lagi kita akan memasuki ajaran baru Pak ya. Apa Pak dari rencana tadi yang akan secepatnya Bapak lakukan? Kalau dari dinas itu kan kegiatannya bukan di kompetensi saya. Jadi saya tidak mungkin menunggu kegiatan dari dinas, Bu, ya. Jadi nampaknya saya akan meneruskan dengan melakukan workshop ya, terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Saya akan mengundang narasumber yang relevan dengan tugas atau dengan materi IKM ini, dan seluruh guru akan saya undang untuk diikut sertakan pada kegiatan ini, Bu. Baik. Jadi sudah ada rencana yang matang, Pak ya. Intinya Bapak akan melakukan semacam pemantapan, Pak ya, dari IHT yang sudah Bapak lakukan.
penyempurnaannya karena akan tadi ya menyusun KOSP atau konsep itu bersama guru-guru dan pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira mau kapan Pak? Ini udah tanggal 25 Pak ya. Akan dilaksanakan kapan Pak? Saya nampaknya akan merencanakan di minggu ke-1 bulan Juli. Di awal minggu pertama bulan Juli akan saya laksanakan dan harus sudah dilaksanakan supaya guru-guru nanti pas masuk ajaran baru sudah siap. Ya, baik. Luar biasa Pak ya, Bapak begitu visioner sebagai kepala sekolah. Nah mungkin boleh saya simpulkan bahwa alhamdulillah ya tujuan pertemuan kita hari ini sudah tercapai. Apakah menurut Bapak sudah tercapai? Boleh disimpulkan oleh Bapak rencana yang pokoknya dari pertemuan hari ini apa Pak? Saya merasa berterima kasih dengan pertemuan hari ini dengan Ibu, karena Ibu memberikan inspirasi kepada saya untuk menyusun sebuah rencana matang terkait pelaksanaan lokakarya atau workshop ya, workshop penyusunan rencana pembelajaran yang berbasis paradigma baru, diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi simpulan saya sekarang sudah punya rencana, Bu. Sebuah rencana yang insya Allah akan saya matangkan bersama teman-teman kami di sekolah. Kemudian insya Allah minggu pertama bulan Juli itu sudah akan saya laksanakan. Ya, baik. Berarti sudah ada rencana tindak lanjutnya Pak ya, Bapak sudah melaksanakan sebuah kegiatan, kemudian Bapak sudah melakukan tadi apa semacam refleksi Pak ya, dan di akhir Bapak ada rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan dari kegiatan Bapak. Nah, tetap semangat Bapak Kepala, selalu menginspirasi ya dari sekolah yang Bapak pimpin, tetap menebar manfaat. Mungkin saya sebagai pengawas sekolah ya mohon izin, terima kasih atas waktunya ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Bu ya? Ya cukup ya Pak. Siap. Ya, baik. Baik Pak. Sekarang giliran saya atau tidak? Oh iya ini tuh bergantian nggak Pak ya? Oh iya Kak, Kak kirain teh udah sekali aja. Sok atuh Pak biarin aja. Kita coba dulu, udah belum selesai orang juga. Siap. Mau yang dipilihnya apa Pak ya? Yang ini saja Bu, yang bentar ya, Yang pemecahan masalah aja itu yang kalibrasi saya agak kurang paham Pak. Boleh yang pemecahan masalah. Saya juga kan baru mendapat informasi dari Ibu nih, tapi kita coba saja ya. Iya siap. Pemecahan masalah, kira-kira masalahnya apa Bu yang akan diangkat? Masalahnya apa ya yang guru apa Pak ya masalahnya guru yang metode jadul sudah. Oh itu aja yang menilai guru dalam penilaian gimana Pak? Menilai guru. Tadi soalnya saya di guru-guru yang menggunakan metode konvensional udah. Kalau diulang lagi nggak bisa Pak ya? Nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya tuh. Jadi intinya masalahnya guru-guru masih menggunakan metode konvensional. Padahal sekarang udah mau kurikulum merdeka, udah paradigma baru itu masalahnya itu Pak. Oke siap. Di Bapak udah ada itunya tadi catatan yang pemecahan masalahnya, yang pertanyaannya apa saja Pak? Belum. Belum ya? Belum. Kalau tadi mah di screenshotnya mana? Boleh nanti sambil direfleksi saja sama Ibu ya. Oh iya siap Pak. Ya. Baik. Biar langsung aja Pak ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, Ibu sebagai kepala atau guru, Bu? Saya sebagai kepala. Kepala, oke baik. Assalamualaikum Bu Kepala. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya, kita lama tak jumpa. Sekarang kita bisa berjumpa pada kesempatan ini.
Untuk ini Ibu memanfaatkan kehadiran saya karena saya juga punya tupoksi. Kira-kira apa yang bisa saya bantukan kepada Ibu? Barangkali ada yang perlu didiskusikan dengan saya, Bu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Begini Pak, kalau boleh saya boleh curhat nggak Pak cerita tentang kondisi guru-guru di sini? Tentu saja Ibu, sangat boleh Ibu curhat karena memang ini bagian dari tugas saya. Bahkan saya merasa menjadi ada tugas yang bisa dijalankan ketika Ibu curhat kepada saya. Silakan Bu. Ya, baik. Selanjutnya begini Pak, masalahnya intinya kalau disebut masalah Pak ya, saya itu kan jadi kepala sekolah baru di sini. Pas saya lihat ternyata guru-guru itu mereka ngajarnya itu masih gitu Pak, kayak metode ceramah dari awal sampai kayak nugas ngasih tugas sama anak-anak, kemudian periksa gitu ya. Jadi hanya DDCH, duduk diam, catat, hafal, hanya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi masalahnya terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Iya Menurut Pak. Ibu, idealnya seperti apa kalau guru mengajar itu, Bu? Kan kalau idealnya sekarang itu dalam pembelajaran paradigma baru, bahwa kita itu kan harus berpihak pada murid. Guru itu hanya sebagai fasilitator, murid yang aktif gitu ya, aktif melakukan kegiatan. Murid intinya student center Pak ya, bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Murid yang banyak bertanya, murid yang banyak melakukan aktivitas, seperti itu Pak. Baik, tadi menjelaskan tentang pembelajaran idealnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana aktivitas pembelajaran itu lebih lebih didominasi oleh murid ya, peserta didik. Ya Tadi Ibu Pak. menggambarkan. Barangkali ada indikator lain Ibu yang bisa menjelaskan terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, intinya pembelajaran yang berpihak pada murid itu intinya murid itu tercapainya student well-being atau murid belajar bahagia, murid belajar dengan happy ya tanpa ya bahwa mereka itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak hanya kalau guru-guru sekarang kan anak-anak catat, periksa, catat, hafal. Nah, udah seperti itu. Seperti itu, Oke, Pak. baik. Kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi pembelajaran di sekolah Ibu pada saat ini ada di level berapa? Kalau memang tidak seluruh guru Pak ya, ada sebagian guru yang sudah menggunakan eh, student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi kalau diskalakan mungkin dari 24 itu 24 orang Pak ya, mungkin hanya baru 40% Pak ya, jadi masih ada 60% yang guru-guru yang jadi skalanya kalau skalakan mungkin 6 saja Pak ya, 60 mungkin seperti itu Pak. Siap. Kalau dalam waktu dekat untuk mengubah paradigma pembelajaran guru-guru di sekolah Ibu dalam waktu dekat, kira-kira Ibu ingin menaikkan sampai di level berapa? Yang menurut Ibu ini dianggap cukup efektif dan berhasil. Nah, baik, karena saya lihat dari faktor dulu Pak ya, faktor penyebabnya kenapa sebagian guru masih seperti itu, di antara faktornya mungkin mereka merasa di zona nyaman Pak ya, dengan seperti itu juga pembelajaran terjadi. Nah, sehingga faktor yang lain pun kalau yang saya lihat karena mereka masih muda-muda, masih kesadaran dalam bahwa ini mesti berkualitas, bahwa ini mesti all out gitu ya, harus betul-betul. Mereka masih sering senang ngobrol gitu ya, sering bergosip atau di kantor itu mereka senangnya
makan-makan gitu ya, jadi tidak terlalu fokus. Mungkin saya lihat dari sebabnya dulu. Nah, sehingga saya memohon kepada Bapak itu, Bapak boleh memberikan apa ya, semacam trik-trik atau gagasan kepada saya dengan kondisi yang seperti itu, dengan masalah saya yang seperti itu, boleh Bapak ngasih, itunya Pak, gagasan-gagasan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu, boleh Ibu menceritakan langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk Langkah yang sudah menyelesaikan? saya lakukan, sebetulnya sudah melakukan in-house training gitu ya, udah ketika ada seminar atau workshop tentang pembelajaran paradigma baru, mereka sudah menerima, mereka tahu secara konsep, mereka tahu apa itu pembelajaran diferensiasi, apa itu contextual teaching learning, apa itu problem based learning, tetapi ketika di kelas kenyataannya ilmu yang dari IHT atau dari seminar itu tidak dilaksanakan begitu Pak. Oke, baik. Menurut Ibu, hal penting apa yang Ibu rasa belum dilaksanakan atau belum dijalankan untuk menyelesaikan setelah melaksanakan IHT? Nah, sebentar Pak, saya pikir ya, oh iya ternyata Pak, kan saya sebagai kepala sekolah baru, ternyata supervisi Pak. Jadi kalau mereka itu, kalau in-house training udah kayak seminar-seminar udah ikut tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, untuk supervisi ternyata saya belum mempraktekannya karena saya belum menjadwalkannya Pak ya. Nah, mungkin dengan supervisi ke kelas gitu ya, saya nanya, RPP-nya gini, bisa nggak misalkan ketika ngajar coba dengan pembelajaran paradigma baru, mau nyoba metode indeks card match atau gimana. Nah, boleh Pak, seperti itu bisa nggak Pak? Oke, baik. Bagus sekali diikuti dia supervisinya. Kemudian dalam melakukan supervisi yang nanti Ibu akan kembangkan, kira-kira model supervisi yang seperti apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Mungkin saya akan melakukan supervisi klinik Pak ya, karena tidak semua guru juga yang menggunakan metode jadwal. Kalau guru-guru yang tadi udah 40% itu kayak udah mereka sebagian udah pada aktif-aktif, pembelajaran aktif menyenangkan udah. Oleh karenanya saya akan melakukan supervisi klinik. Kira-kira misalkan di antara guru-guru yang sebagian yang belum itu, saya akan tanya gitu Pak ya, barangkali ada masalahnya apa, mereka sendiri yang mungkin mengajukan gitu ya, bahwa ingin mempraktekkan metode terbaru apa. Nah, nanti baru saya akan memberikan tipsnya. Baik, Ibu bisa berbagi gambaran langkah-langkah supervisi yang akan Ibu lakukan sampai di akhir supervisi. Gimana Pak? Mohon diulang Bapak. Siap, Ibu bisa bisa memberikan gambaran langkah-langkah supervisi seperti apa yang akan Ibu lakukan mulai dari awal sampai akhir supervisinya. Poin-poin pentingnya saja, Bu. Oh iya, baik. Atau mohon maaf Pak, saya ganti ya teknik kolaboratif aja. Jadi karena memang karena sebetulnya mereka juga udah tahu apa yang mesti mereka lakukan. Jadi saya akan kumpulkan guru-guru yang belum menggunakan metode pembelajaran paradigma baru itu. Saya akan apa tawarkan, misalkan bagaimana yang pertama dikumpulkan, kemudian yang keduanya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini ada satu dua metode yang boleh dipraktekkan nih Bu Ibu, ini sangat menarik. Nah, kemudian selanjutnya mereka sesama guru ya membedah metode itu dan pada akhirnya kita jadwalkan di hari apa mereka mempraktekkan di kelas dan saya mengunjunginya sambil saya melihat, saya mengamati apa yang sudah mereka lakukan. Begitu, Pak. Baik, kalau boleh kalau diizinkan saya ingin menyampaikan, apakah perlu mengadakan refleksi setelah proses supervisi klinis antara ibu dengan
dengan klien Ibu? Ya, tentu saja itu sangat menarik Pak ya, melakukan refleksi, artinya mereka menyadari misalkan kekurangannya apa, kekurangannya di mana, perbaikan untuk pertemuan selanjutnya seperti apa, itu sangat menarik Pak. Siap, insya Allah saya akan lakukan setelah melakukan supervisi, kita akan lakukan refleksi bersama guru-guru.